Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. So, Xiaomi baru aja rilis Redmi 8A Pro di Indonesia dengan harga 1,6 jutaan. Dan gua lihat HP ini punya daya tarik yang banyak. Apa aja? Yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. HP murah makin kesini makin gokil. Gua nggak nyangka desain Redmi 8 Pro bakalan secakep ini dan senyaman ini di genggaman. Warna gradasi si blue di HP ini juga kece. Walaupun masih pakai bahan plastik, tapi finishing X-line-nya tuh bikin grip di tangan jadi makin enak, dan yang paling gua suka nggak nempelin bekas sidik jari. Kalau boleh jujur, gua lebih suka desain kayak gini dibandingkan HP yang lebih mahal yang pakai bahan kaca ataupun seramik, karena desain kayak gini tuh masih tetap nyaman dipegang dan masih berasa lumayan mewah. Gak ketinggalan, HP ini udah dilengkapi splash proof by P2i yang artinya bakal tetap aman aja kalau kena percikan air. Penempatan tombol di sisi kanan juga berasa pas di jempol gua dan tombolnya berasa clicky banget. Sedangkan di sebelah kiri sih cuma ada triple SIM card slot, 2 untuk SIM card dan satunya lagi untuk micro SD slot. HP entry level pun kasih slot micro SD loh. Sedangkan di bagian bawah tetap sama aja, masih ada speaker, mic, audio jack dan udah pakai Type-C dong. Asli keren sih Xiaomi, entry level pun udah dikasih port Type-C yang biasanya dipakai di HP harga 3 jutaan. Sedangkan di bagian depan ada layar berukuran 6,22 inch dengan resolusi HD plus berdesain dot notch. Untuk kualitas layarnya, HP 1 jutaan sih buat gua udah cukup banget ya, dipakai nonton pun masih nyaman dan mumpuni. Sisi lainnya, HP Redmi 8A Pro kasih pelindungan Gorilla Glass 5, jadi seharusnya bakal lebih aman kalau misalkan layarnya kebentur atau jatuh. Di segi audio, surprisingly terbilang oke loh speakernya. Suaranya kenceng, bassnya masih berasa walaupun sedikit nggak terlalu empuk. Gini nih contohnya. Gua juga dapat banyak pertanyaan, HP entry level bisa nggak sih dipakai untuk main game online? Jawabannya, bisa. Di kelas entry level, Redmi 8A Pro sebenarnya udah cukup mumpuni karena pakai Snapdragon 439, RAM 2GB atau 3GB, dan storage 32GB yang bisa diekspansi lagi. Performanya gimana? Skor Antutu dapat 90 ribuan. Dapat kalau untuk pemakaian ringan kayak buka Instagram atau sosial media lainnya. Multitasking masih berasa lumayan lancar dan gaming PUBG juga bisa, walaupun cuma bisa di grafik smooth balance. Gua coba main game masih playable banget kok, tapi ya harap dimaklumi kalau grafiknya terkadang ada sedikit frame drop. Namanya juga HP entry level, so buat gue oke-oke aja. Walaupun performanya masih dalam taraf normal, tapi gua jamin battery life di HP ini bakalan bagus, karena SoC dan layarnya itu bakalan berasa ringan banget ditopang oleh baterai 5000 mAh-nya. Terus chargingnya juga cepat, udah support Quick Charge 3.0 yang sampai 18 watt, kayak HP 3 jutaan aja. Kalian juga nggak perlu ragu tentang battery life di HP ini, karena kita semua tahu MIUI yang dipakai Xiaomi itu emang dari dulu jago banget untuk bikin battery life di HP jadi makin awet. Ya, walaupun masih Android 9 Pie, tapi setidaknya Redmi 8A Pro udah running di MIUI 11 yang punya banyak fitur dan ada dark mode juga loh. Nah, sekarang kita bahas kameranya. Di belakang ada dua kamera. Kamera utama 13 MP f2.2 dan satunya lagi ada depth sensor 2 MP f2.4. Untuk ukuran HP 1 jutaan, HP ini gokil juga karena masih kasih opsi Pro atau mode manual. Jadi kita bisa ulik lagi kameranya nih. Dan udah wajar banget kalau HP ini belum tersedia mode night mode. Untuk kualitas fotonya, gua mau ingetin dulu nih sebelumnya, karena yang kita review ini kan HP entry level dengan harga 1,5 jutaan. Jadi di budget segini, menurut mata gua sih hasilnya udah cukup oke. Masih bisa dapetin detail yang lumayan tajam, dynamic range-nya oke, dan untuk dapetin tone warna yang bagus, gua aktifin mode AI-nya. Sedangkan untuk portrait mode-nya surprisingly oke banget loh. Awalnya gua cuma iseng-iseng doang minta fotoin, ternyata hasilnya bagus banget. Bokehnya rapi dan detail dari objek tetap tajam, padahal gua tes di kondisi silau loh.
Akhirnya gue ajak tebak-tebakan di Instagram Gadget Talk. Banyak yang nyangka kalau gue shoot pakai HP mahal atau HP flagship. Padahal gue cuma pakai Redmi 8A Pro doang. Jadi udah tau lah ya kualitasnya gimana. Tapi sayangnya bokeh cuma berhasil untuk objek orang doang. Lain dari itu hasilnya contohnya kayak gini nih. Sedangkan di kondisi low light, gue kira hasilnya bakalan burik karena nggak ada night mode. Tapi setelah gue lihat hasilnya lumayan cakep lah. Asalkan jangan dibawa di kondisi extreme low light ya. Kamera selfie-nya beresolusi 8MP f2.0 yang bisa diandalkan buat hasilan foto yang bagus. Walaupun detailnya nggak terlalu tajam, tapi masih layak banget untuk keperluan sosial media. Dan gua harus highlight lagi mode beautify-nya. Karena mode beautify-nya tuh nggak terlalu berasa dempulnya, tapi tetap bikin kulit kita jadi sedikit lebih halus dan overall kelihatan jadi lebih ganteng. Bisa juga sih ambil selfie bokeh, tapi bakalan bermasalah kalau dipakai di kondisi yang silau banget. HDR-nya kelihatan sedikit kewalahan. As always, hasil foto yang kami kasih nggak ada yang kami edit ataupun kami pakein filter, biar kalian bisa nilai sendiri secara objektif hasil fotonya itu benar-benar bagus atau enggak. Jadi kalian komen aja di bawah gimana. Kalau di sektor videografi, Redmi 8A Pro bisa merekam hingga resolusi 1080p 30fps. Tapi karena nggak ada OIS ataupun EIS, hasilnya jadi kurang stabil. So, itu dia Redmi 8A Pro, smartphone entry level dari Xiaomi yang menurut gua sih worth it banget. Di budget 1,5 jutaan, kalian bisa dapetin smartphone dengan desain kece, kamera yang oke, performa yang cukup mumpuni di kelasnya, layar yang udah pakai Corning Gorilla Glass 5, dan baterai gede 5000 mAh yang support fast charging hingga 18 watt. Belum lagi HP ini kasih garansi 24 bulan atau 2 tahun, jadi di HP entry level pun Xiaomi masih kasih garansi 2 tahun loh. Kemungkinan sih kalau menurut gua ya, Xiaomi kasih garansi segila itu di harga HP entry level, menurut gua sih mereka mau ngebuktiin kalau di HP entry level pun mereka bisa kasih kualitas yang mumpuni dan HP-nya bakalan awet. Tapi di harga segitu sih udah wajar banget kalau Redmi 8A Pro punya kekurangan. Contohnya nggak ada NFC, terus juga nggak ada fingerprint di bodi belakangnya, cuma ada face unlock doang. Ya balik lagi ke harganya, di harga 1 jutaan HP ini udah kasih fitur yang banyak banget. Jadi ya kita nggak bisa komplain banyak. Dan itu menurut gua. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah, HP ini menarik atau enggak sih buat dibeli? Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang mau beli Redmi 8A Pro. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, ataupun saran untuk video berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk support channel ini terus makin berkembang. Gua Farid, bye. Tidak dimaju kenian kameranya, tidak cah inilah. Oke, lain kali bye-nya gini ya. Dapat dah sih. Ulang. Gua Farid. Bye. Kurang. Ini mulut harus tetap sini. Ulang. Oke. Gua Farid. Bye.